Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Tentu kita harus menanti dan menaati terhadap hasil sidang isbat atau sidang penetapan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama insyaallah pada tanggal 22 Mei 2020. Sebagai rakyat kita menaati ulil amri, sehingga nanti kita akan menanti dan menaati hasil dari keputusan sidang isbat tersebut. Terkait dengan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah nanti, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahlil, tahmid serta berbagai ibadah lain sebagai wujud ketaatan kita serta mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi disebutkan i'lam annahu yustahabbu ihya'u lailatayil 'aidaini fi dzikrillahi wassalati wa ghairihima minat ta'at. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dianjurkan dan disunahkan untuk menghidupkan dua malam Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan salat, qiyamul lail serta ibadah-ibadah lain sebagai wujud ketaatan-ketaatan kepada Allah serta mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun dianjurkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, menyempurnakan pelaksanaan puasa Ramadan sebulan penuh, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, dan hendaklah kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Di samping itu juga sebagai pelaksanaan firman Allah di dalam surat Al-A'la ayat 14 hingga 15, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah dan menyebut asma Tuhannya, asma Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir dan melaksanakan sholat, yakni sholat Idul Fitri. Di samping itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya lailatayil 'aidaini lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak hati yang mati. Para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang dinukil dalam kitab Al-Azkar tersebut. Berbeda pendapat tentang kadar atau ukuran seberapa waktu seseorang bisa dikatakan menghidupkan malam Idul Fitri. Menurut kaul yang azhar, yang jelas dan kuat, bahwa seseorang dikatakan menghidupkan malam Idul Fitri ketika mu'dhamul lail atau sebagian besar malam itu dihidupkan dengan
takbir, tahlil, tahmid dan berbagai ibadah yang sudah kami sebutkan tadi. Namun ada satu pendapat yang menyatakan walau sa'atan, walaupun sesaat, seseorang sudah bisa dikatakan menghidupkan malam Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid atau ibadah kesunahan yang lain. Adapun waktu kesunahan kita memperbanyak bacaan takbir, tahlil dan tahmid itu adalah pada saat terbenamnya matahari sebagai penanda masuknya tanggal 1 Syawal hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan disunahkan setelah melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholat yang adaan, yakni sholat yang dikerjakan di waktu yang telah ditentukan, atau sholat qadha, sholat yang dikerjakan di luar waktu. Juga pada situasi dan kondisi yang bagaimanapun, baik pada saat berjalan, pada saat berdiri, duduk, atau berbaring di tempat tidur, atau ketika berada di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, dan di tempat-tempat keramaian umum, untuk menunjukkan syiar min sya'airillah. Akan tetapi karena situasi dan kondisi saat ini kita masih berada di situasi COVID-19 berdasarkan himbauan yang ada dan masih tetap berlangsung, serta merujuk kepada Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 agar pelaksanaannya di rumah saja bersama keluarga tercinta kita. Kalaupun misalnya ada yang memandangkan takbir di masjid, maka harus dibatasi orangnya, ini hanya terbatas pada takbir saja, dan itu tetap harus mengikuti terhadap protokol kesehatan yang ada. Kita teringat dengan sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu harus lebih diutamakan dan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang mengumandangkan takbir dengan jumlah orang banyak di tempat-tempat keramaian, di situ mendatangkan kemaslahatan. Tetapi ketika di situasi dan kondisi saat ini berpotensi terjadinya penularan wabah COVID-19, apakah itu menulari atau ditulari, maka dihimbau agar pelaksananya di rumah tersebut atau di rumah kita masing-masing, atau kalau di masjid ya terbatas kepada takbir saja, tentu dengan mengacu dan mengikuti terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kemudian lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 takbir awal itu bisa disambung dalam pelafalannya, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita jumpai beberapa pelafalan yang sebaiknya kita perbaiki, namun tentu dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Misalkan banyak sekali setelah pelafalan tahlil La ilaha illallah itu, kemudian masuk ke kalimat takbir, huruf wawunya tidak disertakan. Jadi banyak yang kita jumpai dalam pelafalannya itu La ilaha illallah, Allahu Akbar, padahal di situ ada wawunya. Jadi usahakan bisa dibenahi, tapi dengan cara yang bijaksana. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian catatan yang berikutnya dalam pelafalan takbir ini adalah di bagian akhir ketika melafalkan walillahil hamd, bahwa di situ ada 2 huruf mati, mim
mati dan kemudian dal yang dimatikan atau yang disukun karena waqaf atau berhenti. Banyak kita jumpai dalam pelafalannya bahwa huruf dal itu hilang atau tidak diucapkan, dan hal ini akan menyebabkan perubahan makna. Misalkan kalau orang membaca walillahil hamd atau misalnya mengucapkan walillahil hamd, pasti maknanya akan berbeda. Ham itu maknanya kesedihan atau kesusahan. Kalau ham pakai huruf ha dan mimnya ditasdid, ham itu maknanya adalah ma'udhiba minasyahmi, jadi gajih atau lemak yang dilelehkan atau dicairkan. Oleh karena itu, bagi yang sudah mampu membaca lafaz takbir dengan baik, hendaknya memberi contoh yang tepat kepada saudara-saudaranya yang belum mampu membaca takbir dengan baik, tentu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah. Kemudian dipandang baik pada saat melafalkan takbir ini untuk menambahkan kalimat berikut ini setelah 3 kali membaca takbir di awal, yakni menambahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, sebagaimana dinukil di kitab Fathul Wahhab juz 1 halaman 84 tentang dipandang baiknya menambahkan lafaz takbir ini. Kemudian pada saat Idul Fitri kita disunahkan beberapa amal ibadah untuk kita perhatikan dan kita laksanakan. Ini diantaranya mandi dan memotong kuku, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian, makan atau sarapan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, memperbanyak memandangkan takbir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, saling mengucapkan tahniatul Aid berdasarkan sebuah asar yang menyebutkan bahwa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal Aid yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpapasan atau bertemu antara satu dengan yang lain di hari Idul Fitri, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan amal ibadahmu. Terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, ya tentu dalam menyampaikan tahniatul Aid ini, menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri serta doa ini melalui media sosial, melalui media sosial yang kita ikuti, baik misalkan melalui WhatsApp atau Facebook atau media-media sosial yang lain yang kita miliki. Kemudian dipandang baik juga sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama Nusantara yang arif bijaksana dan mendalam ilmunya, ada tambahan doa minal aidin wal faizin, yang mananya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali ke fitrah atau kesucian, serta hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan, tentunya keberuntungan fid dunya wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.